nasional, izinkan saya memberikan pantun, boleh Ibu? Ubur-ubur ikan lele. Ubur-ubur ikan lele, resmi le, simak le. DPR setujui naturalisasi oleh Romeni, Tim Gepens dan Dion Marks hari ini. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change, I've been rocking this exchange, popping off and risking things, gonna make a f***ing name, I just wanna be famous. Sebelum kita bahas satu persatu, ada baiknya subscribe, like dulu, komentar menurut sobat, 90 IDN. Nasional, izinkan saya memberikan pantun, boleh Ibu? Ubur-ubur ikan lele. Ubur-ubur ikan lele, resmi le, simak le. DPR setujui naturalisasi oleh Romeni, Tim Gepens dan Dion Marks hari ini. Karena bukan cuma satu nama yang disetujui DPR RI untuk dinaturalisasi menjadi penggawa Timnas Indonesia. Total ada 3 pemain, yakni oleh Romeni, Dion Marks, dan Tim Gepens. Restu untuk melakukan naturalisasi diberikan kepada PSSI oleh Komisi 13 DPR RI dalam rapat kerja dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Hukum, dan PSSI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta pada Senin 3 Februari 2025. Tim Gepens dan Dion Marks hadir langsung dalam rapat kerja kali ini melalui telekonferensi video. Sementara oleh Romeni yang bermain untuk Oxford United di divisi Championship Inggris tidak terlihat. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji memaparkan alasan PSSI ingin menaturalisasi 3 pemain ini. Disebutkannya, oleh Romeni, Dion Marks, dan Tim Gepens memiliki kualitas yang dibutuhkan. Dion dan tim diproyeksikan oleh PSSI untuk menambah kekuatan di skuad Timnas Indonesia U20. Sementara oleh memang untuk menambah amunisi Timnas Indonesia Senior. Dari ucapan Sumarji, PSSI menyiratkan masih mau melanjutkan program naturalisasi di skuad Timnas Indonesia U20. Karena ada beberapa posisi yang menurutnya perlu diperkuat. Untuk Dion dan tim diproyeksikan untuk Timnas Indonesia U20. Secara kualitas masih butuh beberapa pemain di beberapa posisi, kata Sumarji. Namun, dengan kondisi terkini, peluang bergabung Timnas U20, mereka tampil di turnamen tersebut sudah tertutup. Sebab batas akhir pendaftaran pemain untuk Piala Asia U20 2025 ditutup pada 13 Januari 2025 lalu. Sedangkan gelaran Piala Asia U20 2025 bakal berlangsung di Cina pada 12 Februari hingga 1 Maret mendatang. DPR melalui Komisi 13 menyetujui pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia untuk calon pemain sepak bola Timnas Indonesia, yakni oleh Romeni, Tim Gepens, dan Dion Wilhelmus Edi Marks. Keputusan itu dibuat dalam rapat kerja Komisi 13 DPR RI dengan pihak pemerintah yang diwakili Kementerian Hukum, Kementerian Pemuda dan Olahraga dan PSSI. Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI F. Golkar Dewi Asmara, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin, 3 Februari 2025. Awalnya, pihak pemerintah yang diwakili Kementerian Hukum, Kementerian Pemuda dan Olahraga dan PSSI menjelaskan alasan mengajukan pemberian pertimbangan kewarganegaraan Republik Indonesia untuk 3 atlet sepak bola tersebut. Manajer Timnas Indonesia yang juga Ketua Badan Tim Nasional BTN PSSI, Sumarji membeberkan bahwa pihaknya membutuhkan tambahan kekuatan dari 3 pemain yang akan dinaturalisasi tersebut. Di mana, Tim Gepens dan Dion Marks akan memperkuat Timnas U20. Sementara oleh Romeni akan memperkuat Timnas Senior di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Setelah itu, Komisi 13 DPR RI meminta persetujuan pemberian pertimbangan pemberian kewarganegaraan kepada 3 atlet sepak bola tersebut. Setelah mendengarkan penjelasan dari pemerintah, Kementerian Hukum, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan PSSI, Komisi 13 DPR RI menyetujui permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan RI atlet sepak bola atas nama oleh Romeni, Tim Gepens, dan Dion Wilhelmus Edi Marks. Untuk selanjutnya diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kepentingan sepak bola nasional Indonesia, kata Dewi Asmara.
Saya menanyakan secara resmi persetujuan, apakah setuju? Tanya Dewi disertai persetujuan anggota Dewan. Diketahui, proses naturalisasi Oleh Romeni memang sudah hangat diperbincangkan sejak cukup lama. Bahkan pemain Oxford United itu juga sempat menonton langsung pertandingan Timnas Indonesia versus Jepang pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bulan November 2024 lalu. Sementara itu khusus tim Gepens dan Dion Marks, kedua tersebut sempat diproyeksi menjadi amunisi Timnas U20 Indonesia di Piala Asia U20 2025. Sebab batas akhir pendaftaran pemain untuk Piala Asia U20 2025 ditutup pada 13 Januari 2025 lalu. Sedangkan gelaran Piala Asia U20 2025 bakal berlangsung di Cina pada 12 Februari hingga 1 Maret mendatang. Meski batal tampil di Piala Asia U20 2025, proses naturalisasi tim Gepens dan Dion Marks tetap dilanjutkan. Sosok Oleh Romeni. Mengutip, Oleh Romeni merupakan pemain kelahiran Nijmegen 20 Juni 2000 atau kini berusia 24 tahun. Oleh berposisi sebagai penyerang atau sayap kanan yang bergabung dengan Oxford United dari FC Utrecht sejak 5 Januari 2025. Oleh yang memiliki postur dengan tinggi 1,85 meter ini mengawali karirnya dari Akademi NEC Nijmegen pada 1 Juli 2011. Sempat naik ke tim utama, Oleh kemudian dilepas ke klub Divisi 2 FC Emmen. Hanya bertahan setahun, Oleh kemudian bergabung dengan FC Utrecht pada 2023 dengan status bebas transfer. Sosok tim Gepens. Mengutip Transfermarkt, tim Gepens adalah bek kiri klub Divisi 2 Liga Belanda FC Emmen. Pemain bertinggi badan 1,84 meter ini lahir di Oldenzaal pada 21 Juni 2005 sehingga kini masih berusia 19 tahun. Gepens mengawali karir dari DC Twente Youth kemudian beruntun naik ke Twente U18 dan FC Twente U21 sebelum bergabung dengan FC Emmen pada 1 Juli 2024 dengan status bebas transfer. Sosok Dion Wilhelmus Eddy Marks. Mengutip, Dion Wilhelmus Eddy Marks adalah bek tengah setinggi 1,88 meter. Dion kini membela NEC Nijmegen U21, skuad usia muda klub divisi utama Liga Belanda atau Eredivisie. Pemain kelahiran 29 Juni 2005 ini awalnya bergabung dengan SC Spero Youth sebelum pindah ke Vitesse Youth. Dion kemudian dilepas dengan status bebas transfer ke NEC U17 pada 2021 kemudian perlahan mengisi skuad NEC U18 hingga NEC U21. Nah, itu tadi skuad baru naturalisasi resmi Timnas Indonesia. Bagaimana menurut sobat-sobat 90 IDN? Jangan lupa di komen ya. Terima kasih.